Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin ikhwah dan juga para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita dari pembahasan rangkaian kitab tauhid di malam hari ini, yaitu Kamis malam Jumat, adalah menyambung pembacaan dari syarah kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca matan dari kitab Mufidul Mustafid, yaitu faidah dari pelajaran yang bisa dipetik dari hadisnya Amr bin Abbasah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini di halaman 95 Asy-Syarih, yaitu Syekh Madhat Al-Farraj, beliau menyinggung perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang mengatakan wa hadza fusira bihi qauluhu taala, bahwa kisahnya Ammar ini dan kesungguhan dia dalam mencari ilmu, di samping banyaknya orang yang justru mereka mu'rid, berpaling. Beda dengan Ammar yang memang sengaja mencari tahu ketika dia mendengar ada seorang di Mekah yang menyampaikan berita-berita dari langit, menyelisih ajaran kebanyakan orang di zaman ini. Sedangkan mayoritas orang ketika itu merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Di sini Syekh Madhat Al-Farraj beliau mengutip firman Allah secara utuh dari Al-Anfal ayat 20 sampai 23. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, dan jangan kalian berpaling darinya sedangkan kalian mendengar, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Baru kemudian ayat yang berikutnya, yaitu yang dikutip oleh Syekh di atas, inna syarrad dawabi indallahi summun bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya sejelek-jelek makhluk Allah Azza wa Jalla ad-dawab, yaitu yang melata di muka bumi di sisi Allah, adalah yang tuli bisu, yang tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairan asma'un. Jika Allah mengetahui, kalau Allah mengetahui bahwa ada pada mereka satu kebaikan, tentu Allah akan jadikan mereka mendengar. Kemarin sudah dijelaskan bahwa maksud dari perkataan atau firman Allah Azza wa Jalla ini, walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, kebaikan di sini apa? Nah, apa? Siapa yang tahu? Hirsan ala ta'allumid din. Kalau Allah mengetahui ada pada mereka semangat dalam mempelajari agama, la asma'ahum, Allah akan jadikan mereka mendengar. Maksudnya apa? La afhamahum, Allah akan jadikan mereka paham. Itu memahami murad Allah, maksud yang Allah Azza wa Jalla maukan dari firman-firman-Nya. Walau asma'ahum, dan kalaupun Allah mendengarkan kepada mereka, la tawallau, mereka pun akan berpaling, wa hum mu'ridun,
Mereka akan menghindar dan mereka berpaling. Al-Anfal ayat 20 sampai 23. Berkata Syekh Manhaj, qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi beliau mengutip dari tafsir Hafidz Ibnu Katsir, dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minina bi ta'ati wa ta'ati rasulih. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Wa yazjuruhum an mukhalafatihi, dan memperingatkan mereka dari menyelisihinya. Wa tashabbuh bil kafirin bihi, dan dari meniru-niru orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, al-mu'adidina lahu, yang menentang Allah. Itu pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa rasulahu. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Lalu kata Ibnu Katsir, walihada qala, oleh karena itu Allah berkata selanjutnya, wala tawallau an, jangan kalian berpaling darinya. Ay tatruku ta'atahu wa imtithala awamirihi wa tarka wa zawajirihi. Jangan kalian meninggalkan ketaatan kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu jangan kalian tinggalkan. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengar ba'da ma alimtum mimma da'akum ilaihi, yaitu setelah kalian mengetahui ya seruan yang kalian diajak kepadanya. Ya, jadi ayat ini itu ayat yang ke-20, begitu juga ayat yang ke-21 yang merintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul dan melarang kita dari menyelisihi beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian baru masuk kepada ayat yang ke-22. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berkata kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Kata Ibnu Katsir, qila al-muradu al-musyrikun. Ini maksud dengan ayat ini itu adalah orang-orang musyrikin yang mengatakan kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Waqtar Ibnu Jarir, ini pendapat Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Ishaq, sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan humul munafiqun. Jadi ada yang mengatakan boleh dimaksud dengan orang yang bilang kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Ada yang bilang bahwa yang dimaksud itu adalah orang-orang musyrikin, sementara ulama lain mengatakan mereka itu siapa? Munafikin. Qal fa innahum yudhiruna annahum qad sami'u wastajabu, karena orang-orang munafikin itu menampakkan bahwa mereka telah mendengar dan telah menyambut ajakan nabinya. Ya, sebagaimana definisi nifaq, Allah menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran. Walaisu kadzalik, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi berkenaan dengan orang-orang yang bilang kami mendengar padahal mereka tidak mendengar, ada yang bilang itu tentang orang musyrikin, ada yang bilang itu tentang orang-orang munafik. Tsumma akhbara ta'ala anna hadha ad-darb min bani Adam syarrul khalq wal khaliqah. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa anak Adam yang modelnya seperti ini, itu yang ya mereka sudah mendengar namun berpaling. Ya, baik dia itu musyrikin, ya sudah mendengar namun mereka tidak mau ikut, atau dia itu munafikin yang pura-pura ikut. Syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan. Faqala, kata Allah, inna syarrad dawabi indallahi sum. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek binatang yang melata, makhluk yang berjalan di muka bumi di sisi Allah adalah sum, yaitu yang ya tuli. Ya. Tapi tuli di sini bukan maksudnya al-idrakil aswat, dari menangkap suara. Dia menangkap suara. Ya. Artinya secara nyata dia enggak tuli. Tapi ini maksud dengan tuli di sini ai an sama'il haq, tuli dari mendengar kebenaran. Maksudnya sam'ul intifa', yang mendengar kebenaran kemudian
dari mendengar kebenaran itu dia mengambil manfaat. Ya. Jadi bukan maksudnya dia tidak mendengar, ya karena dia mendengar, cuma dikatakan sum, artinya dia tidak mendengar, ya seperti layaknya orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. As-summul bukum, jadi as-sum artinya tuli dari ya mendengar kebenaran. Al-bukum yaitu yang bisu, an fahmihi, dari memahami kebenaran. Ya, disebabkan mereka ya malas. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh. Ya, kata Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahab ya bahwa mereka tidak memiliki semangat dalam mempelajari agama. Lau alimallahu fihim khairan lasma'u. Kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, maksudnya hirsan. Ya, semangat dalam mencari ya ilmu. Seperti siapa? Seperti Ahmad. Ya. Walihada qala, karena itu Allah Ta'ala berkata selanjutnya, alladzina la yaqilun, summul bukmul alladzina la yaqilun. Tuli, ya tidak bisa mendengar ya ada ajaran kebenaran sehingga dia mengambil manfaat dari yang dia dengar. Bisu ya dari memahaminya dan tidak bisa ya mencerna. Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang tidak berakal. Kata Ibnu Katsir, qala fa haula'i syarrul bariyah. Ya, kamu pindah sini. Pindah sini. Mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Syarrul bariyah. Ya. Kenapa? Karena ya perbuatannya. Di anna kullu dabatin mimma siwahu muti'atun lillahi azza wa jalla fi ma khalaqaha lahum. Karena setiap yang Allah ciptakan itu selain mereka, selain orang-orang kafir, selain orang-orang munafikin, itu mentaati Allah azza wa jalla. Ya sesuai untuk tujuan apa dia diciptakan. Semua hamba Allah itu taat kepada Allah. Ya. Selain mereka, siapa ini? Yaitu orang kafirin dan orang-orang munafikin. Wa haula'i khuliqu lil ibadah fakafaru. Sedangkan mereka ini diciptakan untuk beribadah tapi malah memilih untuk kufur. Ya. Waliyada syabbahu bil an'am, karena itu Allah serupakan mereka itu dengan binatang ternak yang tuli dan bisu, yang tidak bisa mendengar. Fi qawli, pada firman-Nya Allah serupakan mereka dengan binatang ternak pada firman Allah di ayat 171 dari surat Al-Baqarah. Kata Allah, mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an wa nidaa'a. Perumpamaan orang kafir itu ya seperti orang-orang yang ya dipanggil. Dia tidak mendengar selain ya seruan dan suara saja. Tapi enggak paham apa yang dia dengar. Dia cuma mendengar huruf. Dia hanya mendengar ya saut, suara, namun konten dari suara itu dia nggak paham. Ya, makanya Al-Quran itu harus dibaca dan dipahami gitu. Karena Al-Quran itu ya Allah Azza wa Jalla ingin agar kita memahami murad Allah, murad ya yang dimaukan oleh Allah dan apa yang dimaukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau enggak, maka ayat-ayat itu di telinga kita itu seperti apa rangkaian huruf yang kita enggak paham. So bedanya kita sama binatang. Ya. Hari berlalu, bulan bertambah, tahun ya berputar, namun ya terjemahan Quran sekalipun belum pernah tamat gitu. Karena memang nggak mau tahu.
Padahal sudah ada diadakan itu. Kemudian nggak mau juga kita membaca, nggak punya rutinitas, nggak punya ya wirid Al-Quran, keinginan untuk memahami ayat Allah, nggak ada. Nah itu yang Allah permisalkan orang kafir itu seperti binatang. Jadi suara itu ya di telinga orang kafir seperti suara ya penggembala hewan di telinga gembalaannya. Ya, hanya rangkaian huruf ya dan intonasi suara yang dia nggak memahami apa ya kontennya, apa isinya, apa maksudnya. Ya. Jadi mirip-mirip ya kalau kita baca Quran kita nggak paham artinya. Mirip ya. Jadi terus nggak ada kemauan untuk paham. Ya. Ngapal nggak mau, paham nggak mau jadi apa? Ngapal lah, oke, kalau nggak misalnya, ya, paham juga nggak mau. Ini gawat ini. Ya. Qala waliyada syabahu bil an'am, oleh karena itu Allah serupakan mereka dengan binatang ternak. Itu pada firman Allah, wa madzalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu kamadzalil ladzi yan'iqu, ya seperti ya orang yang ya diseru dan dia tidak mendengar selain ya suara dan panggilan saja. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka tidak berakal. Qala fil ayatil ukhra, dan Allah berkata dalam ayat yang lain mempermisalkan orang-orang kafir ini dengan hewan ternak. Dalam ayat 179 dari surat Al-A'raf, Allah berkata ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Kenapa dibilang lebih sesat? Ya. Karena binatang ternak ya diciptakan untuk tujuan dan dia berjalan sesuai fitrahnya. Ya, tidak menentang. Tapi manusia diciptakan untuk ibadah, namun dia menentang. Gak ada nabi diutus kepada binatang ternak, gak ada kitab diturunkan kepada hewan. Ya, namun diutus kepada kita nabi, kita nggak mau memahami maksudnya. Diturunkan kepada kita kitab dan kita nggak mau memahami artinya. Ya. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak ini berjalan sesuai fitrahnya. Ya, gemuk potong. Gitu kan? Untuk perkembangbiakan. Ya, sedangkan kita diciptakan untuk mentaati Allah, tapi kita nggak mau mengetahui ya perintah dan larangan Allah SWT. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Waqilah, dan ada pendapat yang mengatakan al-muradu biha ulai al-madhkurin, yang dimaksud dengan mereka ini yaitu ya berkenaan dengan orang-orang yang dipermisalkan dengan binatang ternak ini adalah nafarun min bani Abdiddar, sekelompok orang dari kabilah Bani Abdiddar min Quraisy, dari kabilah yang lebih besar lagi yaitu kabilah Quraisy. Qala ruwiya an Ibnu Abbas wa Mujahid, sebagaimana ini pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapatnya Mujahid, ya bahwa yang dimaksud dengan ya permisalan ini itu adalah mereka. Waqtara Ibnu Jarir, dan ini pendapat juga dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Muhammad bin Ishaq, sedangkan Muhammad bin Ishaq seperti yang sudah lalu ya Muhammad bin Ishaq pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang munafik. Ya, adalah orang-orang munafik. Jadi pendapat mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir, pendapat lain mengatakan mereka ini adalah orang-orang munafik. Qultu, berkata Syekh Madhad Al-Farraj, qala wala munafata bainal musyrikin wal munafiqin. Antara dua tafsiran ini, apakah bertentangan enggak? Ya, tidak bertentangan. Antara yang menafsirkannya bahwa mereka itu musyrikin
dengan yang menafsirkannya bahwa mereka itu munafik. Lianna kullu minhum maslubul fahmi sahih. Karena masing-masing dari musyrikin dan juga munafik ya hilang darinya pemahaman yang benar dari apa yang mereka dengar. Ya, musyrikin Mekah mendengar ya dibacakan kepada mereka oleh Nabi ayat-ayat Allah. Munafikun begitu juga mendengar namun tidak paham. Qala wal qasdu lil amal salih, dan hilang pula dari mereka ya maksud untuk mengerjakan amal saleh. Nah, mereka enggak beriman pada hakikatnya. Ya, tidak beriman dengan hari akhir. Ya, bahkan tidak beriman bahwa Muhammad nabi. Ya, munafikin yang dimaksudnya adalah munafik nifaq akbar. Ya, artinya mereka orang kafir juga. Qala tsumma akhbara ta'ala bi annahum la fahma lahum sahah. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak mereka ini ya, itu baik munafik atau orang-orang musyrikin, mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Wala qasda lahum sahih, dan juga tidak memiliki niat yang lurus. Ya. Lau furida anna lahum fahma, yang jikalau anggaplah mereka itu paham. Faqala, Allah mengatakan walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Allah berkata, kalau Allah mengetahui ada pada mereka kebaikan, la asma'ahum, Allah akan la afhamahum, pahamkan mereka. Kalau takdirul kalam, maksud dari firman Allah ini, walakin la khaira fihim, tapi karena tidak ada pada mereka kebaikan, ada dikatakan kalau Allah tahu ada pada mereka kebaikan, tapi kenyataannya ada nggak pada mereka kebaikan? Tidak ada. Walakin la khaira fihim, tapi kenyataannya tidak ada sedikit pun pada mereka kebaikan. Falam yufhimhum, karena itu Allah tidak jadikan mereka paham. Ya, kebaikan di sini yang dijelaskan oleh Syekh apa itu? Hirsan ala ta'allum, keinginan untuk tahu. Nah, keinginan untuk tahu di kita ini gimana? Hadir majelis ta'lim, memahami, berusaha untuk memahami murad Allah, murad Nabi. Ya, apa yang Allah maksudkan dengan ayat, apa yang Allah, Nabi maksudkan dengan hadis, bukan sekedar lewat. Bukan lewat aja. Skip, semuanya skip. Ngaji juga skip doang. Ya, kan banyak yang begitu. Ya. Hadir di majelis taklim, ya, namun nggak paham apa yang disampaikan. Ya. Atau bisa juga disebabkan karena ya, kalau sekarang ini faktornya banyak, bisa juga karena dai-nya. Ya. Sebab karena dai-nya tidak memahamkan ya dengan pemahaman yang benar. Nah, tapi kalau seorang penuntut ilmu itu tahu bahwa ini ada yang salah dalam metodenya, maka dia akan yang mendapati kebenaran kalau dia mencari tahu. Taqdirul kalam, dan maksud dari ayat ini ya, walakin la khaira fihim, kenyataannya tidak ada sedikit pun pada mereka kebaikan. Falam yufhimhum, oleh karena itu Allah tidak jadikan mereka paham. Lianna ya'lamu annahu la wasma'ahum, karena Allah mengetahui jikalau ia ya mempahamkan mereka, ya, law asma'ahum, Allah memperdengarkan kepada mereka, afhamahum, Allah jadikan mereka paham, la tawallaw an dzalika qasdan ba'da fahmihim dzalik, dia akan berpaling ya darinya, ya dari apa yang sudah dia pahami, qasdan wa inadan, dengan sengaja dan menentang setelah dia memahami apa yang Allah Azza wa Jalla pahamkan kepada dia itu. Ya, wa hum mu'ridun anhu, dan mereka berpaling darinya. Ya, jadi kesimpulannya apa itu? Ya, dari keterangannya Syekh Muhammad dan juga penjelasan dari Ibnu Katsir, ya, intisarinya ya kita sarikan bahwa ya seorang hendaknya punya semangat dalam mempelajari agama sehingga dia ya bisa sampai kepada pengetahuan apa yang Allah maukan
ya, dari perintah dan juga dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia menjadikan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, Nabi-Nya sabdakan, ya, dia dengar seperti halnya huruf-huruf yang tidak dia pahami makna dan arti. Jadi perlu thalabul ilm sahih, menuntut ilmu yang betul-betul, ya. Nah, kalian di samping menghafal, kalian juga hendaknya berusaha untuk memahami, karena pemahaman terhadap apa yang kalian hafal itu juga membantu, ya, membantu menguatkan hafalan. Kemudian di halaman 98, yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan tentang Zubdatur Risalah Al-Ilahiyah, ya, sebagai pelajaran yang dipetik dari kisahnya Amr bin Abbasah, ya, di mana Nabi menjelaskan, ya, arsalani bi silatil arham wa kasril awsan. Allah mengutusku dengan menyambung silaturahim dan menghancurkan berhala. Bangun. Di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata berkenaan dengan menghancurkan berhala, wa ma'lumun anna kasraha la yastaqimu illa bi syiddatil adawati wa tajridis sayf. Dan dimaklumi bahwa menghancurkan berhala yang menjadi zubdah risaliyah, ya, zubdah risalah ilahiyah, intisai dari risalah Allah Azza wa Jalla dan dakwah nabawiyah, ya, bahwa itu tidak mungkin tercapai, ya, kalau, ya, kita ini saudaraan sama musyrikin. Namun itu saudara masih muslim, nggak bisa. Ya, harus adanya apa? Syiddatul adawah. Harus adanya prinsip yang benar, kemudian dibangun di atasnya sikap yang benar. Ya, karena kalau dia bilang masih muslim, nggak boleh dong dimusuhi. Tapi kalau dia tahu bahwa prinsipnya ini orang nggak mungkin terkumpul dalam diri seorang tauhid dan juga kesyirikan yang besar sekaligus. Apa kaidahnya? Buat tauhid dan syirik itu la yajtami'ani wa la yartafi'an. Nah, berkumpul dua-duanya dalam diri seorang, dan nggak mungkin terangkat keduanya sekaligus dari diri seorang. Nggak mungkin terkumpul ada orang dalam satu waktu dia musyrik kafir, nggak mungkin. Pasti kalau dia itu musyrik, ya dia musyrik muslim. Pasti kalau dia itu musyrik, Islamnya berangkat pergi. Atau dia itu muslim, maka, ya, kesyirikan akbarnya hilang. Dan nggak mungkin juga terangkat dua-duanya dalam satu waktu. Seorang nggak musyrik, nggak muslim, nggak juga kafir, nggak mungkin. Jadi apakah dia itu musyrik, kafir, atau dia itu apa? Muslim. La yajtami'ani wa la yartafi'an. Berkumpul dua-duanya, nggak terangkat dua-duanya. Maka ketika ada orang misalnya jelas-jelas menyembelih untuk selain Allah, tapi nggak boleh kita asal tuduh orang yang sebenarnya bukan menyembelih untuk selain Allah, kita bilang menyembelih untuk selain Allah, itu nggak boleh. Benar-benar kita tahu bahwa perbuatannya syirik akbar. Kalau sudah melakukan syirik akbar, maka itu aja yang dipastikan. Kemudian dipastikan apa lagi? Dipastikan dia melakukannya terpaksa atau enggak. Ya, kalau dia dipaksa maka diberi uzur, ya, uzur ikrah namanya. Tapi kalau dia nggak dipaksa, maka berlaku padanya hukum kafir. Jadi yang dipastikan yang pertama apa? Perbuatannya adalah syirik akbar, yang zahir, yang jelas, terang, nyata, jali. Yang kedua, mengerjakannya sengaja bikhtiyari, ya, bukan seperti orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah kau adalah hamba, aku adalah Rabbmu. Itu kan dia ngucapinnya apa? Akhta'a min syiddatil farah, keliru karena luapan kegembiraan. Tapi ikhtiar, dengan sengaja dia lakukan itu. Ya, kemudian ya dipaksa. Ada 3 hal itu dipastikan. Ya. Adapun takwil nggak diterima dalam masalah takwil. Jahil
Sekalipun jahil tetap dia kafir. Ya, karena nggak ada yang lebih jahil daripada orang apa? Ahli fatrah, yang nggak sampai kepadanya keterangan sama sekali, tapi di dunia statusnya tetap musyrik kafir. Ya. Tapi kalau memang dia itu seperti ahli fatrah, di akhirat akan diuji lagi nanti. Jadi ada dalam Islam kamus di dunia kafir, tapi di akhirat masuk surga. Siapa dia? Ini bisa dijadikan logos, ya. Teka-teki. Siapa dia? Ahli fatrah yang lulus ujian. Ahli fatrah dunia ulama ajma' sepakat kafir dia. Tapi di akhirat kalau dia lulus ujian masuk surga. Pokoknya kaidahnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tak mungkin dihukum oleh Allah sampai Allah utus padanya rasul. Tapi ingat, ayat ini bukan dinafikan label, tapi yang dinafikan apa? Hukuman. Karena yang dibilang wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak menghukum gitu. Bukan kami enggak mengatakan dia musyrik, dia musyrik. Ya, dengan perbuatannya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Nah, orang-orang musyrikun ya, yang sudah sampai kepadanya keterangan, ya, maka mereka dimusuhi. Kemudian dibangun sikap, ya, yang berikutnya adalah menyeru mereka kepada Islam. Nanti akan dijelasin bahwa kalau orang Yahudi dan Kristen masih lebih ringan, masih ada opsi jizyah. Kalau mau masuk Islam jizyah. Tapi kalau ya orang musyrikun nggak ada opsi jizyah. Ya, kita baca. Wa ma'lumun anna kasraha la yastaqim illa bi shiddatil adawah tajri sayf. Dan dimaklumi bahwa menghancurkan berhala itu tidak mungkin tercapai melainkan dengan ya permusuhan yang keras. Nggak mungkin jadi musuhan sama muslimin, ya. Nah, ini masih menganggap dia muslim, jadi nggak mungkin musuhan, Mas. Jadi harus jelas dulu ini benang merahnya. Paham? Udah jelas benang merahnya, baru dibangun dibatasi permusuhan. Kemudian permusuhan yang keras, apa jadi di save? Apa jadi save? Nah, menghunus pedang. Fata'amal sudah dari risalah, maka perhatikanlah intisari dari risalah ini. Ini goalnya dakwah itu. Ya, jadi goalnya dakwah gitu. Itu harus betul-betul paham. Berkata Syekh Madhad, Sadaqa rahimahullah ma af'aqahu min imam. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sungguh alangkah faqihnya beliau. Fa inna sayfal muslimin la yujrat. Sungguhnya pedang muslimin tidak boleh dihunus. Dihunus itu diapain? Dicabut dari sarungnya. Ila min ajli ifradillah bil ibadah wala wajib dzalik. Kecuali ya untuk agar orang memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Dan konsekuensinya. Jadi dihunus hanya untuk itu. Ya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan la ilaha illallah. Wa kadza la yujrat illa litakuna kalimatullahi al-'ulya. Begitu juga pedang muslimin tidak boleh dihunus melainkan agar semata-mata kalimat Allah dia yang paling tinggi. Waliyakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu seluruhnya menjadi hanya milik Allah. Wa idza kana ba'du ad-dini lillah, tapi jikalau sebagian agama itu milik Allah, wa ba'duhu li ghairillah, sedangkan sebagian lainnya diberikan untuk selain Allah. Artinya misalnya di satu kaum ya, di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Seperti kondisi orang musyrikin. Ya, musyrik Mekah. Dia mengaku sebagai pengikut ajaran nenek moyangnya siapa? Ismail bin Ibrahim.
dan nggak merasa bahwa mereka yang melanggar tauhid, nggak merasa. Ya, kita baca itu kitab apa? Sikam Mu'adzibin As-Sirat itu. Ya. Syekh Muhammad menerangkan apa? Ya, pada poin yang pertama bahwa ketika orang-orang musyrikin itu diajak ya dengan ajakan global, mari tauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Mayoritas mereka apa? Istahsanu, menganggap itu baik-baik aja. Nggak ada yang salah. Udah pernah belajar Sikam Mu'adzibin As-Sirat? Lalu baca. Ya, jadi kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu membantu kita untuk memahami hakikat dinul anbiya, agama para nabi itu. Membuka cakrawala kita. Ya, sehingga kita tidak menyangka bahwa mereka kaum qad madat, kaum yang udah lewat, enggak akan berulang lagi kasusnya di zaman sini. Yang ketika kita udah baca, ya luar biasa hari ini. Ya. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mengaku sebagai pengikut para nabi juga. Ya, karena mereka mengerjakan ibadah yang ibadahnya sekarang ini banyak kita kerjain. Ya, apa? Umroh, haji, ya, talbiyah. Ya, karena mereka menganggap bahwa itu adalah peninggalan bapak moyang mereka. Ya. Jadi kalau ada satu kaum, ya, dia beribadah kepada Allah, kemudian di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah, wajib tajidus sayfil batta, maka wajib untuk ya dihunus bagi mereka ya pedang itu. Liyakuna dinu kullu lillah, agar agama semuanya menjadi milik Allah. Maksudnya diperangi mereka. Ya, apabila ya muslimin menyanggupi. Ya, apabila muslimin memiliki kekuatan. Qala wa aidan yajibul qital, dan juga wajib ya memerangi ya orang-orang musyrikin hatta taksura syauqatul musyrikin, hingga rontok kekuatan musyrikin. Coba lihat atas. Qala wa ya'manul muslimuna ala dima'ihim wa 'aradihim, dan orang-orang muslim merasa aman atas darah dan juga kehormatannya. Dia nggak merasa terganggu ya oleh orang-orang musyrikin darahnya. Ya, mereka tidak khawatir terhadap keselamatan nyawa mereka dan juga kehormatan mereka. Qala al-Imam As-Sarkhasi rahimahullah taala, berkata al-Imam As-Sarkhasi, pada hadithi min ma'an marahil tashri'il jihad, setelah dia menerangkan tentang tahapan disyariatkannya jihad, fastaqarra al-amru ala faridatil jihad ma'al musyrikin. Kondisinya telah menjadi baku akan disyariatkannya jihad melawan orang-orang musyrikin, wa huwa fardun qa'imun ila qiyamis saah, dan ini adalah kewajiban yang tetap ada sampai hari kiamat. Qala wa an Sufyan bin Uyainah, dan berkata ya Syekh menukil dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, qala, ia berkata, ba'atha Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati suyuf, Allah mengutus rasulnya dengan 4 pedang. Saifun qatala bi nafsihi abadatul awthan, yang pertama adalah pedang ya dengannya beliau memerangi para penyembah berhala. Wa saifun qatala bi Abu Bakar ahla riddah, dan pedang yang kedua yang dengannya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad di zamannya. Yang ketiga, qala wa saifun qatala bi Umar radhiyallahu anhu al-majus ala al-kitab, pedang
yang dengannya Umar memerangi orang-orang Majusi dan Ahlul Kitab. Yang keempat, qala wa sayfun qatala bi Ali radhiyallahu anhu al-mariqin wan nakithin al-qasitin. Yang keempat adalah pedang yang dengannya Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang yang memberontak dan orang-orang yang menyimpang. Ya, seperti ketika Ali memerangi siapa? Orang-orang Sabaiyah. Ya. Maksudnya dari 4 pedang ini kita lihat, ya, yaitu pedang yang dengannya, ya, orang-orang musyrikin itu diperangi. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir. Wala yu'arrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum saghirun, dari orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab, maksudnya Alkitab Yahudi dan Kristen, sampai mereka membayar jizyah, bayar upeti, an yadin wa hum saghirun, dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan hina. Surat At-Taubah ayat 29. Wa qala Allah azza wa jalla fi ghairi al-kitab. Kalau yang tadi tentang al-kitab, sedangkan orang kafir itu bukan cuma al-kitab. Ya. Adapun selain al-kitab, Allah berkata, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kullu lillah. Dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah, tidak lagi kesyirikan, dan agama semuanya hanya menjadi milik Allah. Kata Imam Syafi'i, fahaqqana Allahu bima lam yadin dina ahlul kitab minal musyrikin bil iman la ghairu. Maka Allah melindungi darah orang yang belum beragama dengan agamanya ahlul kitab dari orang-orang musyrikin. Maksudnya Allah melindungi darahnya orang musyrikin dengan satu syarat, dengan iman saja. Artinya kalau dia mau beriman, kita nggak ada lagi jizyah untuk musyrikin, nggak ada opsi jizyah. Paham? Wa haqqana bima mandana dina ahlul kitab bil iman, tapi ahlul kitab Allah lindungi darahnya, ya, dengan keimanan kalau dia mau beriman. Aw ya'ta'il jizyah an yadin wa hum saghirun, atau kalau dia enggak mau beriman, dia bayar jizyah, bayar upeti dalam keadaan hina. Wasaghar an yajri alaihimul hukm, dan kehinaan yang dimaksud di sini, dia, ya, harus taat kepada hukum Islam. La a'rifu minhum kharijan an hadza. Ya, kata Imam Syafi'i, aku tidak mengetahui tentang mereka bahwa mereka boleh keluar dari hal ini. Yaitu harus berjalan di bawah aturan Alkitab dan Sunnah, itu Al-Quran, hukum sesuai aturan Islam. Itu maksud wahum saghirun, mereka dalam keadaan hina. Ya, nanti di pembahasan tentang kitab Mukhtasar Sarimul Maslul ini akan dibahas juga, ya, bahwa mencaci Nabi SAW itu bertentangan sama saghar, bertolak belakang sama saghar, sama kondisi hina itu. Ya, dari situ maka dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, ya, dengan begitu, ya, batal ahadnya, batal, ya, perlindungan untuknya. Wa qala Imam Ibnu Taimiyah fi wujubil qital hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan berkata Imam Ibnu Taimiyah tentang wajibnya memerangi orang-orang kafir sampai agama itu seluruhnya menjadi milik Allah semata. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, fa inna tatar yatakallamuna bi syahadatain, sesungguhnya pasukan Tatar itu telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa ma hadza faqitaluhum wajibun bi ijma'il muslimin, tapi bersama dengan itu memerangi mereka hukumnya wajib berdasarkan ijma' kaum muslimin. Allah udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini enggak sejalan sama akidah, ya, Murji'ah. Ya, yang menolak, ya, memerangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan beragam macam tingkatannya. Jadi ada yang ekstrimnya, ada yang duna dzalik, ada yang enggak begitu. Qala wa kadzalika kullu ta'ifatin mumtani'atin an syari'atin wahidatin min syara'il Islam,
al-zahira wal batinah al-ma'lumah fa innahu yajibu qitaluha. Dan begitu juga setiap kelompok yang menolak ya, satu syariat dari syariat-syariat Islam yang jelas. Ya, al-zahira. Jadi ya, dibagi dalam Islam itu perkara antara masail zahirah dengan masail khafiyah. Ya. Dan ini rahmat sebenarnya. Dibagi itu rahmat. Kenapa? Saya pernah sampaikan, ya, kalau dipukul rata, maka yang terjadi akan ada ekstrem kanan, ya, yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, sampai dalam perkara yang khafi. Orang yang meninggal dalam perkara yang khafi dikafirkan juga. Ya. Atau jadi ekstrem kiri. Ya, enggak ada yang kafir sekalipun yang diingkari perkara tauhid, tahlil wa tahrim. Ya. Nah, kalau sunnah mengambil jalan tengah, dibagi. Ada persoalan yang dikenal populer, belum dan timbul Allah. Ada yang hanya dikenal oleh ya sebagian orang, nggak dikenal oleh mayoritas orang. Yang populer mengingkarinya kafir, yang enggak dikasih tahu dulu. Itu adil namanya. Ya. Masa ada orang mengingkari isbal langsung dikafirkan? Karena ini masalah populer atau bukan nggak populer? Gak populer kan masalah. Ya, kewajiban mengangkat pakaian dari mata kaki bagi laki-laki. Paham? Ya. Nah, di sini kata beliau, wa kadzalika kullu ta'ifatin. Dan begitu juga setiap kelompok yang menolak satu syariat dari syariat Islam yang tampak, yang jelas. Ya. Awal batinah, atau yang tersembunyi, seperti misalnya persoalan aqaid, keyakinan, itu kan nggak tampak. Tapi maklumah, yang dimaklumi, yang sifatnya populer tidak. Fa innahu yajibu qitaluha. Maka sungguhnya kelompok itu wajib diperangi juga. Kemudian beliau mempermisalkan di bawahnya. Qala falau qalu, kalau ada orang bilang, nashhadu wa la nusalli. Kami bersaksi dengan dua kalimat syahadat, tapi kami enggak mau salat. Qutilu hatta yusallu. Mereka diperangi sampai mereka mau salat. Walau qalu nusalli wa la nuzakki. Kalau ada orang bilang, kami mau mengerjakan salat, tapi zakat enggak mau. Qutilu hatta yuzakku. Mereka diperangi sampai mereka mau membayar zakat atau mengakui wajibnya zakat. Walau qalu nuzakki wa la nasum wa la nahujj. Begitu juga kalau ada orang yang bilang, kami membayar zakat atau mengakui kewajibannya dan membayarnya. Wala nasum, tapi kami enggak mau puasa dan enggak mau haji. Maksudnya menolak fardhatul hajj. Ya. Atau menolak dari mengerjakannya. Qutilu hatta yasumu Ramadhan wa yahujjul bait. Mereka juga diperangi sampai mereka mau mengerjakan puasa Ramadan dan ya pergi haji. Intinya bagi yang mampu sesuai dengan rinciannya. Ya, maksudnya mengakui ya itu bagian dari syariat Islam dan mau mengerjakannya bagi yang tidak punya uzur. Qala walau qalu, begitu juga kalau ada orang yang mengatakan naf'alu hadza lakin la nad'u riba. Kami mau mengerjakan semua syariat Islam tapi riba kami enggak mau tinggalkan. Wala syurbal khamr, minum khamr kami enggak mau tinggalkan. Wala al-fawahish, zina kami enggak mau tinggalkan. Wala nujahid fi sabilillah, dan kami tidak mau juga berjihad di jalan Allah. Wala nadribu jizyah 'ala al-yahud wan nasara, dan kami tidak mau menarik jizyah upeti dari orang Yahudi dan orang Kristen. Wa nahwi dzalik, dan yang lain sebagainya dari syariat-syariat yang zahir. Qutilu, orang-orang ini diperangi hatta yaf'alu dzalik, sampai mereka mau mengerjakan ya hal yang demikian dari syariat yang zahirah atau yang batinah yang maklumah. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, qatiluhum, dan perangi mereka semua hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kullu lillah, sampai tidak ada lagi fitnah kesyirikan dan agama itu semuanya hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, selesai nukilan dari Syekh Madhab. Inti dari nukilan ini apa? Adanya tajridus saif. Adanya ya menghunus pedang. Ya. Dan itu siapa yang ngomong? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kasril awthan, dan menghancurkan berhala. Fafalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Nabi sendiri lakukan. Ketika Nabi ya bersama para sahabatnya ya datang ke Mekah. Dan ketika itu Mekah akhirnya takluk tanpa peperangan.
Apa yang beliau pertama kali lakukan? Beliau masuk ke perut Ka'bah. Dan di dalamnya terdapat 360 berhala. Ya. Sambil mengangkat dengan tongkatnya, beliau menonjok berhala-berhala itu satu persatu. Seraya beliau membaca firman Allah, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah telah datang al-haq. Apa itu al-haq? Tauhid dan sirnanya kesyirikan. Wa zahaqal batil, dan hilanglah kebatilan. Apa itu kebatilan? Kesyirikan dan simbol-simbolnya. Ya. Yaitu goal dari dakwah Islam. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Dulu ketika Nabi masih bersama budak dan orang merdeka, Abu Bakar bilang, seperti itu yang beliau ucapkan. Dan ketika beliau menang, saat Fathu Makkah, itu juga yang beliau lakukan. Tidak bergeser, tidak bergeser. Bahkan ketika Nabi SAW menjelang wafat, diceritakan oleh Ummu Salamah tentang berhala orang-orang Kristen, yang ada di gereja-gerejanya, dari patung-patung orang-orang suci mereka. Apa kata Nabi? Ulaiki idza mata fihim rajulus salih banu ala qabri masjidah. Mereka itu apabila mati orang soleh mereka bangun di atas kuburan di masjid. Wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka buat gambar-gambar orang solehnya. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal sampai akhir itu zubdah risalah nabawiyah, yaitu mengajak kepada tauhid, memerangi kesyirikan, dan termasuk dalam konteks memerangi kesyirikan adalah tajridus syirk. Memeranginya dengan kekuatan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Kalau nggak kuat gimana? Misalnya seorang nggak kuat, kewajibannya untuk memerangi kesyirikan, tapi dia nggak punya kekuatan. Bila dia tidak punya kekuatan, maka dia mengamalkan agama yang bisa dia amalkan. Dia amalkan agama yang bisa dia amalkan dari syariat-syariat yang zahir. Tapi kalau nggak bisa juga, maka kewajibannya pindah, dari mengamalkan di tempat yang dia dihalangi untuk mengamalkan agamanya, dia harus hijrah ke tempat dia bisa mengamalkan agama. Itu aja. Tapi pada pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ada ya. Kita akhiri malam hari ini. Sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.